terdata sampai hari ini ada 6 yang meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Bu Umi, rekan saya Kadip PSDM, Pak Safi'i, kemudian di sebelah kanan saya Ibu Kadip Hukum dan Pengawasan, Bu Anne Nursipa. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini mohon maaf kami baru bisa menjumpai atau menyapa langsung secara khusus teman-teman media pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 27 November kemarin. Sebab kemarin kami menyebar, kita melakukan monitoring ke beberapa daerah yang ada di Jawa Barat, dan pada hari ini kami ingin menyampaikan atau beberapa hal yang sekiranya dianggap penting oleh rekan-rekan media. Untuk itu saya persilahkan kepada Bu Ketua untuk menyampaikan terkait dengan seperti apa pelaksanaan pungut hitung yang terjadi di Jawa Barat hari kemarin. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan komisioner KPU Provinsi Jawa Barat hadir bersama kita hanya berempat karena memang 3 orang sedang turun ke lapangan, teman-teman. Ada Kang Hedi Ardia, ada Teh Anne Nursyifa, ada Mas Abdullah Syafi'i, serta seluruh jajaran sekretariatan KPU Provinsi Jawa Barat dari jajaran Kabag dan Kasubag, ada Kang Fahmi dan seluruh rekan-rekan di Divisi Parmas KPU Provinsi Jawa Barat serta rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul sampai sekarang. Sampai sekarang pasca dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Pilkada Serentak Nasional pertama di Indonesia untuk Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan 1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan di 27 kabupaten kota untuk bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Secara garis besar atas nama KPU Provinsi Jawa Barat kami menghaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang sampai saat ini sangat membantu KPU Provinsi Jawa Barat. Karena KPU Provinsi Jawa Barat sama-sama kita tahu dengan jumlah pemilih yang terbesar dengan hampir 74.000 TPS hari ini yang tersebar, 73.906 ya, 73.900, takut salah nih, karena ada Loksus juga. Nah beda nih, karena tambah Loksus ya, karena kan kita juga ada Loksus gitu. Kemudian kita melibatkan hampir 700.000 penyelenggara kita, baik di tingkatan kabupaten dan kota, kemudian tingkatan PPK di 627 kecamatan, teman-teman di PPS di 5.957 desa dan kelurahan se-Jawa Barat. Yang patut kita syukuri adalah kemarin pelaksanaan P2S di Jawa Barat tidak ada yang tertunda satupun. Gitu ya, artinya hampir 74.000 TPS ini semua melaksanakan secara serentak. Tidak ada penundaan baik itu kemarin dikarenakan hal teknis ataupun dengan penundaan yang diakibatkan oleh bencana. Ini hal yang pertama yang kami sangat syukuri. Artinya 27 kabupaten kota kemarin serentak melakukan untuk persiapan untuk pelaksanaan dari pilkada kita, dan ini menjadi sebuah anugerah bagi kami dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang telah membantu KPU dalam pelaksanaan khususnya di pelaksanaan hari H. Kemudian yang kedua, pada saat pelaksanaan yang P2S di 27 kabupaten kota, kemarin memang ada potensi-potensi untuk PSU. Salah satunya kemarin adalah PSU adalah pemungutan suara ulang, gitu ya.
Ini dilakukan biasanya direkomendasikan oleh Bawaslu di tingkatan TPS atau kita kenal dengan PTPS, kemudian dilaporkan ke PKD dan menjadi rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu. Ada satu potensi kemarin di salah satu TPS di Kabupaten Karawang. Kemudian sudah dilakukan pembahasan oleh teman-teman KPU Karawang. Hari ini menjadi tidak PSU tetapi menjadi pemungutan suara lanjutan gitu ya, dan ini sedang dilakukan oleh rekan-rekan di KPU Karawang. Dipantau kalau dari KPU provinsinya hari ini Kadif Teknis Kang Adi Saputro sedang melakukan KSA khusus untuk di salah satu kabupaten di Karawang. Jadi kalau kita lihat dari laporan teman-teman di 27 kabupaten kota sampai hari ini tidak ada laporan terkait rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang gitu ya. Ini juga menjadi sebuah rasa syukur bagi kami ketika teman-teman di 27 kabupaten kota tidak ada yang melakukan PSU, dan ini masih terus dikoordinasikan dengan teman-teman KPU kabupaten kota agar teman-teman juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan tingkatannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyelenggara kita sampai tingkatan KPPS, kita juga sangat berduka cita sekali dari hampir 700.000 penyelenggara kita pada hari H, ada 6 orang penyelenggara kita yang ada di tingkatan KPPS ataupun nanti disampaikan oleh Pak Kadif SDM yang meninggal dunia sampai tadi malam posisinya dengan jumlah 6 orang. Dan hari ini sudah kita lakukan, segera melakukan pendataan, kemudian juga kita melakukan tindak lanjut dengan memberikan santunan, dan hari ini sedang berlangsung proses tersebut. Karena bagaimanapun rekan-rekan ini sudah sangat membantu KPU dan menjadikan bagian dari pesta demokrasi yang dilakukan oleh kita untuk masyarakat Jawa Barat. Kemudian banyak juga yang bertanya terkait tingkat partisipasi di Jawa Barat. Sampai hari ini kami belum bisa menyampaikan karena prosesnya kan ini masih ada tahapan rekapitulasi di tingkatan PPK, kemudian nanti berlanjut di tingkatan kabupaten dan kota, sampai nanti berlanjut sampai tingkatan provinsi. Di provinsi itu tanggal belasan, saya lupa. 14 sampai 16 kalau tidak salah ya. Untuk jadwal kita rekapitulasi. Tanggal 15 ya. 16. Tanggal 16 kemungkinan kita juga belum memutuskan kapan nanti kita melakukan rekapitulasi di tingkatan provinsi. Yang hari ini yang kita lakukan adalah ada proses yang penting juga, yaitu dengan situasi yang kita syukuri kalau kemarin BMKG di Provinsi Jawa Barat menentukan kalau pukul 12 itu adalah hujan lebat. Gitu ya. Awalnya jam 10 itu hujan lebat, tapi bergeser ke jam 12. Pagi koordinasi dengan BPBD menunjukkan kalau kemungkinan jam 12 itu adalah hujan lebat. Sehingga kita minta seluruh teman-teman di kabupaten kota untuk segera memberitahukan, menginformasikan agar pemilih datang di bawah pukul 12 itu. Tetapi alhamdulillah kalau kita lihat di beberapa daerah hujannya juga tidak terlalu lebat, sehingga tetapi walaupun ada beberapa daerah yang juga kena bencana, tetapi alhamdulillahnya teman-teman juga sudah melakukan mitigasi sehingga tidak mengganggu tahapan dari P2S. Dan tahapan hari ini yang kita juga sangat perhatikan adalah tahapan rekapitulasi di tingkatan PPK. Hari ini kami minta kepada teman-teman di 27 kabupaten kota untuk segera melakukan penarikan untuk logistik untuk sampai di tingkatan PPK. Karena ini kami juga mengkhawatirkan terkait dengan bagaimana situasi penyimpanan teman-teman di kabupaten dan kota. Dan kami juga minta kepada teman-teman di kabupaten dan kota memastikan logistik ketika penarikan sampai tingkatan PPK ini logistiknya dipastikan aman. Karena logistik yang bergerak dari tarikannya harus kita jaga, karena menjaga nanti ketika apabila ada PSU ataupun PSL gitu ya, ataupun nanti sampai di tingkatan gugatan di PHPU di MK. Mungkin demikian, nanti silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan atau akan ada yang kita diskusikan, kami sangat terbuka sekali. Sekali lagi terima kasih
apresiasi sebesar-besarnya dari kami PKPU Provinsi Jawa Barat kepada seluruh stakeholder, terutama juga teman-teman media yang kemarin juga sangat membantu, dan alhamdulillah saya lihat pemberitaan di Jawa Barat juga aman, alhamdulillah landai-landai saja gitu ya, dibandingkan dengan kondusif lah, dibandingkan apalagi kemarin di H-2 kita rakor dengan jajaran Polda dan stakeholder, kita sudah termasuk sebenarnya di urutan ke-7 dibandingkan dengan tingkat kerawanan di Jawa itu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian saya lupa beberapa, kita di tingkatan ke-7, dan kita berharap sampai selesai nanti kita direkapitulasi, kita terus bisa menjaga kondusivitas di Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Barusan Bu Ketua sudah menyampaikan secara umum termasuk tentang adanya petugas KPPS yang meninggal dunia. Pada kesempatan siang ini di sebelah kiri, paling kiri, Pak Abdullah Safi'i yang bersangkutan atau beliau adalah Ketua Divisi SDM dan Litbang, bisa menyampaikan secara lebih detail lagi terkait dengan meninggalnya petugas KPPS kita seperti apa dan sekarang prosesnya bagaimana dan gimana kepastian santunannya. Mangga kepada Pak Sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hedi, Kadif Sosdikli Parmas, Bu Ketua, Bu Ane, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua, jadi sampai hari ini informasi yang kita peroleh dari data yang ditarik oleh sekretariat, kita mintakan dari Satker juga, dari 27 kabupaten kota, memang terdata sampai hari ini ada 6 yang meninggal dunia. Jadi 4 ditambah 2, 4-nya KPPS, 2-nya Samsung. Jadi itu yang terdata di kita, 1 dari Kabupaten Majalengka, 2 dari Kabupaten nomor 2 Kabupaten Karawang, kemudian ada yang dari Kabupaten Bogor dan ada dari Kabupaten Bandung untuk KPPS-nya. Yang meninggal untuk Samsung ada dari Kota Bogor, kemudian ada 1 dari Kabupaten Indramayu. Samsung itu pengamanan, Linmas itu ya. Jadi itu yang terdata di kita, ada 4 dari KPPS dan 2 dari pengamanan. Jadi tentu ini jumlah dari kita yang sakit ada, yang sampai hari ini diinformasikan sakit ada 52 orang yang sakit, beraneka penyebabnya, ada yang kelelahan, ada yang kemudian stroke ringan, ada yang demam berat, kemudian ada yang eksiden kecelakaan, itu ada beberapa yang terinformasikan ke kita. Nah, sesuai dengan pedoman teknis yang diatur oleh KPU Republik Indonesia, kita ada santunan nanti yang berkaitan dengan kecelakaan kerja dan kematian. Nah, nanti itu tentu masanya kan sejak dilantik sampai masa berakhirnya jabatan untuk KPPS. Nah, itu nanti kita datanya terus akan kita pantau, terus akan kita progres. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh dan yang meninggal tentunya kita berdoa semoga mereka diberikan kesabaran keluarganya dan yang meninggal diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari total kita yang terlibat langsung di KPPS dan Samsung itu totalnya berjumlah 664.758 yang KPPS ya secara langsung, jadi sekitar hampir 700.000 seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi, 664.758, kalau dengan jumlah dengan badan ad hoc yang lain kita 700-an ribu. Jadi saya kira itu tentunya upaya yang sudah kita lakukan secara maksimal dan menurut yang kita pandang dibandingkan dengan sebelumnya tentu ini sangat baik perkembangannya, walaupun kita tentu berduka terhadap yang meninggal, tapi kita sudah melakukan
antisipasi sejak awal proses perekrutan. Jadi sejak awal proses perekrutan kita konsisten dengan aturan di PKPU di Pedoman Teknis 476 tahun 2022 itu tentang batas usia dan kemudian tentang faktor kesehatan. Itu kita lakukan perekrutan dengan dengan konsisten sesuai dengan aturan yang ada, dan alhamdulillah itu bisa dilaksanakan sampai ke bawah di KPPS. Makanya mungkin rekan-rekan wartawan akan menjumpai di KPPS sekarang banyak dari generasi-generasi muda, karena kita memang memberikan arahan KPPS itu mulai dari umur 17 sampai 50 tahun. Jadi itu kita konsisten untuk kita rekrut sejak awal itu dari kalangan generasi muda yang tentunya kita berharap mereka bisa bekerja secara lebih berenergi, lebih energik dan seterusnya. Jadi saya kira itu tentu tetap kita berduka terhadap yang meninggal tadi, 4 dari KPPS dan 2 dari Bamsung. Tentunya nanti akan diproses santunannya oleh Satker masing-masing, nanti akan diinformasikan ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk diberikan arahan lebih lanjut untuk prosesnya. Saya kira itu beberapa hal Pak Hedi yang berkaitan dengan yang meninggal dan yang sakit 52 orang yang sampai hari ini yang terinformasikan. Mudah-mudahan tidak bertambah ya, tapi berkurang dan semakin sembuh. Saya kira tambahan dari sisi SDM itu saja Pak Hedi, terima kasih. Terima kasih Pak Syafi'i. Berikutnya di sebelah kanan saya ada Kadip Hukum dan Pengawasan Bu Ana Nursifa. Seperti yang kita ketahui, biasanya setelah pemungutan dan penghitungan suara itu ada beberapa potensi terjadinya pemungutan suara ulang, kemudian pemungutan suara lanjutan, ataupun bisa jadi ada sengketa gitu ya. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada Bu Ane, barangkali bisa disampaikan yang terkait dengan hal-hal tersebut. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua, Pak Hedi dan Pak Syafi'i. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media dan seluruh sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan siang ini hadir membersamai kami. Jadi saya ingin melaporkan, menambahkan tadi yang disampaikan oleh Bu Ketua terkait dengan PSU sampai tadi siang terekap 24 kabupaten nihil. Jadi PSU dan PSL nihil. Yang 1 kabupaten Karawang sudah diputuskan PSL dan sedang dilakukan PSL pemungutan suara lanjutan hari ini. Dan 2 kabupaten kota ini yakni Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor sedang proses pleno untuk terkait dengan penindaklanjutan rekomendasi dari Bawaslu. Jadi Kabupaten Sukabumi sudah keluar rekomendasi Bawaslu, kita sedang melakukan pleno di Kabupaten Sukabumi untuk menjawab terkait dengan rekomendasi Bawaslu. Begitupun dengan Kabupaten Bogor. Nah, untuk yang lain kita juga sedang memitigasi dan merekap terkait potensi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Baru 5 kabupaten kota yang melaporkan terkait dengan potensi ya. Salah satu calon akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan ya ini tidak bertambah ya di kabupaten kota lain, karena memang nanti mungkin setelah rekap di tingkat kabupaten dan rekap di tingkat provinsi baru kita akan mengetahui berapa banyak yang mendaftar terkait dengan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi sampai saat ini kita hanya sedang memitigasi, merekap dan memitigasi. Juga kita juga sudah di Divisi Hukum dan Pengawasan, kita sudah mencoba dari mengumpulkan alat bukti dari kemarin dari proses tahapan P2S di tingkat KPPS gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman paparan dari ketiga ketua divisi di bidangnya masing-masing. Maka kepada teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau langsung doorstop? Doorstop ya, maka
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.